Milih pejantan atau indukan betina yang bagus tuh ciri-cirinya gimana tuh? Sebenarnya sih kalau untuk di kriteria perah itu memang ada kambing yang dikhususkan, yaitu kambing perah itu dari jenis Sanen, Alpin atau Anglo dan lain-lain. Cuman di sini kan karena saya modalnya terbatas, akhirnya saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di peternakan kambing. Kita sekarang mau bahas persoalan tentang peternakan kambing sama soalnya langsung. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kang. Nah, ini boleh diperkenalkan, A, sama lokasinya? Ya, nama saya Irham Gufroni. Ini peternakan kami berada di lokasi Kampung Sukawangi, RT 30, RW 03, Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, untuk sekarang ini, A, produksinya kambing apa aja nih, A? Di sini sih jenisnya ada beberapa jenis. Di antaranya ada Sapera, Etawa, pejantan juga ada Sanen, ada Bur. Karena kan kami di sini itu fokusnya ke kambing perah. Kambing perah. Iya, kambing perah. Nah, untuk sekarang ini, A, ada semuanya berapa ekor nih, A? Kira-kira totalnya sama cempe itu ada sekitar kurang lebih 45 ekoran. 45 ekor. Iya, 45 ekoran. Nah, ini, A, untuk pakannya ini, A, satu hari berapa kali nih, A? Satu hari itu sebenarnya sih kalau dihitung satu-satu 4 kali. Cuman itu kan 4 kali sebenarnya termasuk 2 kali. Pagi-pagi jam 7 itu dikasih makan kulit kacang karena itu kan sumber proteinnya. Dicampur dengan konsentrat, kemudian selang 1 jam sampai 1,5 jam dikasih sumber hijauannya dengan rumput atau silase apa aja, yang penting serat, kandungannya serat. Kemudian siangnya dari jam 2 siang dikasih kulumut lagi sama konsentrat, kemudian setelah asarnya dikasih sumber serat lagi tuh hijauan. Jadi begitu komposisinya ya? Iya. Nah, ngomong untuk pakannya ini sendiri, A, satu hari habis berapa kilo apa karung ya? Kira-kira itu per ekornya kalau protein, kalau kulumutnya itu habis 1,5 karung Karung. sehari itu. Kalau hijauannya rumput, sehari ini makai rumput segar itu sehari mencapai di kandang ini saja 6 karung. Kalau di kandang cempe sekitar 2 karung. 2 karungan. Ya. Nah, ngomong ini untuk hampas tahunannya nih, A, dapat dari mana nih, A? Kalau ini ampas tahu itu ada di pabrik sebelah tangga. Karena kan ini fokusnya saya itu pakai kulit kacang ari-ari atau di sini disebutnya kulumut kacang. Itu kebetulan produksinya sama orang tua saya. Jadi limbahnya dipakai untuk kambing. Jadi kita simbiosis mutualisme. Menguntungkan. Nah, ngomong ini untuk kambing ini, A, biasanya kambing perah ini khususnya gitu ya, satu ekor gitu hasilin berapa ini susu, A? Di sini sih berbagai macam, tapi rata-rataan di 2 liter. Ada yang mencapai, 1 ekor itu mencapai 3,5 liter ada per harinya. Yang diperah pagi itu sore, pagi sekitar 1,9, sorenya kadang-kadang 1,1, kadang-kadang karena kan di sini kan merahnya 12 jam, jadi pagi sama sore itu hampir sama produksinya. Nah, biasanya untuk kambing gitu di usia berapa tuh siap diperah gitu, A? Kalau mulai dari awal lahiran itu dia itu
setelah lepas sapi kan 3 sampai 4 bulan. Kemudian masuk ke darah 6 sampai 10 bulan. Nah, 11 bulan 11 sampai 13 bulan yang penting bobotnya itu mencapai 30 sampai 33 kilo. Itu baru kawin. Setelah kawin bunting selama 5 bulan atau 150 hari. Nah, setelah itu baru bisa diperah setelah melahirkan. Jadi totalnya dari lahir itu kurang lebih 1,5 tahun kambing bisa produksi. Nah, untuk anakannya itu apa langsung dipisahin gitu, ah? Iya, dari mulai lahiran dipisahin. Sebenarnya sih dipisah juga pakai susu induknya selama kurang lebih 1 minggu, karena itu kan 1 minggu masih kolostrum yang membuat anak itu imunnya semakin kuat. Karena kan habis setelah itu diganti dengan susu sapi, karena kan susu sapi susu induknya dibawa diproduksi. Jadi dimulai dulu ku susu induknya gitu ya? Iya, dimulai dulu dengan susu induknya selama 4 sampai seminggu lah. Baru pakai susu sapi gitu? Iya, susu sapi. Udah mahalan susu kambing ya? Pastinya susu kambing itu lebih mahal daripada susu sapi. Ini ngomong untuk beternak ini udah berapa lama nih ya? Sekitar kurang lebih 4,5 tahun sekarang menuju ke 5 tahun, karena awalnya saya pas lagi sekolah itu peternak cuman 2 ekor, fokus di kurbanan, kemudian bertambah. Nah, setelah lagi kuliah ada COVID, pandemi, baru saya pulang ke sini, saya fokuskan untuk ke kambing. Dan ternyata di kambing di kurbanan itu ternyata cukup lama perputarannya, bisa sampai 3 sampai 8 bulan. Akhirnya saya digantikan manajemen dengan diganti daripada kurbanan menjadi kambing perah. Jadi fokusnya di kambing perah? Iya, fokusnya di kambing perah. Nah, kalau pedaging gitu hari agung aja gitu, ah? Iya, kalau pedaging itu saya stoknya biasanya mendadak. Biasanya 3 bulan sebelum Idul Adha baru nyetok. Ada juga sih yang anakan dari sini, biasanya yang jantannya digedein terus dijual untuk hari raya kurban. Karena kan kalau misalkan 3 bulan itu kita nyetok, bisa lumayan kan. Selama 3 bulan itu dirawat di sini untuk kambingnya supaya lebih gemuk. Nah, untuk perkawinan ini, perkawinan di sini sendiri gitu, ah? Iya, untuk perkawinan di sini saya menggunakan satu pejantan. Itu siklusnya per bulan, tiap bulan ada yang kawin, ada yang melahirkan, ada juga yang kering susunya. Jadi tiap bulan itu pasti ada yang pasti ada susu gitu. Pasti ada susu. Nah, untuk ini untuk memilih pejantan atau indukan betina yang bagus tuh ciri-cirinya gimana tuh? Sebenarnya sih kalau untuk di kriteria perah itu memang ada kambing yang dikhususkan, yaitu kambing perah itu dari jenis Sanen, Alpin atau Anglo dan lain-lain. Cuman di sini kan karena saya modalnya terbatas, akhirnya saya menyeleksi indukan yang ada, dikawinkan dengan pejantan. Pejantan itu dari jenis Sanen. Kemudian anak-anaknya itu nanti menjadi kambing sapera. Itu bisa meningkatkan kuantitas susunya. Dari misalkan indukannya 1,5 liter, itu nanti anaknya bisa naik sampai 2 liter. Gitu ya. Iya. Nah, kalau di sana jenis apa aja kambingnya? Kalau di sini ini campur. Ini jenis bur. Ini bur. Iya. Ini bur sekitar F3 atau F4-an. Yang ini Etawa, itu Senduro. Ini ada kambing sapera yang itu. Oh, yang itu. Yang lagi duduk. Ini Bligon Jawarandu Silangan Etawa. Di sini sih indukannya alhamdulillah sudah terseleksi dengan kuantitas susu yang ya alhamdulillah lah. Iya, udah terjamin gitu ya. Iya. Nah, ngomong ini kandang untuk anakannya itu ya? Iya, kebetulan ini anakannya baru saja kemarin pindah.
pindah kandang karena di sini itu untuk anakan usia baru lahir sampai lepas sapi sekitar 3 sampai 4 bulanan. Karena kan biar gak jauh ngedot gitu. Kandang yang satunya di seberang jalan. Jadi habis dari sini pindah ke kandang sana. Di sana itu selama kurang lebih 6 bulan. Nah, ketika habis udah masuk masa kawin dibawa lagi ke sini. Karena kan udah masuk bunting. Baru diproduksi di sini kalau setelah kawin. Nah, kan di sini udah lumayan lama tuh ya. Ya. Kan kambing juga bisa sakit gitu ini. Penyakit apa aja yang pernah alami gitu? Paling umumnya itu kambing di masyarakat umum awam ya. Itu kambing terkenal dengan koreng atau buduk lah kalau bahasa Sundanya. Tapi alhamdulillah karena SOP di kandang saya itu dijalankan. Dari sebelum kawin itu disuntik vitamin, obat cacing sama antibiotik agar nanti supaya ketika hamilnya tidak ada kendala sakit. Terus itu sakitnya kan kadang-kadang flu atau kembung apalah, karena kan kalau yang lagi bunting itu tidak bisa dikasih obat atau disuntik karena mengganggu kehamilan. Dan setelah melahirkan juga SOP-nya itu saya diberi juga vitamin, antibiotik sama obat cacing juga. Jadi alhamdulillah kambing-kambing di sini pada sehat-sehat. Nah, barangkali gitu ada tips buat teman-teman nih yang mau mulai beternak khususnya di kambing gitu. Iya, tipsnya itu sih kalau menurut saya itu yang susahnya itu awalan kali ya di semua bisnis juga. Terutama itu di kambing, apalagi di kalangan muda itu notabene itu kalau miara kambing itu gengsi. Nah, nomor satunya itu pasti. Tapi saya di benak saya itu sudah tidak ada karena kan miara kambing itu salah satu sunnah Rasul. Semua para nabi dan Rasul juga pasti mengembala kambing. Makanya saya berangkat dari situ dengan seadanya dan diyakini dengan hati yang yakin, alhamdulillah berjalan sampai saat ini dan berkembang. Alhamdulillah. Terus apa lagi nih ya? Memang sih di Perah itu awalnya saya jalan di 3 tahun mungkin. Maksudnya di 3 tahun itu 2 tahun pertama itu difokus di kurbanan, di hari raya kurban itu tidak semudah tidak sulit di fokus di Perah. Karena kalau di raya kurban itu kan kita cuman istilah kasarnya ngasih makan doang, jadi bukan doang gitu. Iya, bukan doang. Karena kan yang dikejar itu bobot. Bagaimana caranya supaya kambing itu bobotnya bisa maksimal untuk menarik konsumen supaya bisa membeli kambing kita. Tapi kalau di Perah itu menurut saya dari tahapan awal belajar sampai saat itu banyak rintangannya. Dari mulai indukan yang diperah, penyakit masitis, sama anakan juga kan langsung dipisah. Itu kan secara alaminya anak itu sama induknya dirawat gitu, tapi kan ini kan dipisah. Nah di situ juga kita harus paham bagaimana harus maunya anak kambing gimana kan. Tahun pertama itu pernah ngalamin kematian sampai 4 atau sampai 6 ekor ketika di awal Perah. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Saya semakin semangat jadi terus mencari tahu belajar mencari tahu hingga alhamdulillah sekarang tidak ada kematian. Jadi dimulai dari pengalaman gitu ya. Nah, intinya mulai dulu gitu ya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Nah, gitu. Nah, ngomong di sini untuk produksi susu nih udah produksi kemana aja nih Produksi susu itu saya biasa ke kalau konsumen end user sih belum banyak ya, tapi alhamdulillah ada aja. Cuman kan dari sisa konsumen itu dikirim ke pabrik untuk dibikin bahan baku susu bubuk. Nah, gini contohnya palingnya ya? Ya, nah ini contoh yang udah dikemas. Yang kalau untuk dipasarin ke end user ini. Ya alhamdulillah legalitas
halal. Kalau BPOM lagi proses, kalau susu tidak perlu PRT sih. Paling. Nah, buat teman-teman gitu ya yang mau main ke sini boleh ya ya. Iya Sambil boleh. Ya Sambil gitu. ngopi Susunya nyusu. gitu. Bisa sembari sharing-sharing pengalaman gitu ya ya. Sama-sama belajar. Iya, nah gitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Iya. Teman-teman bisa ambil manfaatnya dari video ini. Jangan lupa di like dan di komen juga bila ada pertanyaan, dan jangan lupa di subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video seputar peternakan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih A. Siap, sama-sama. Ya. Nah, gitu.